Kenapa memilih jurusan IPA, Pak? Kenapa nggak pilih yang lain? Gimana ya? Jadi sebenarnya Pak Haris itu untuk menjadi guru itu bukan cita-cita. Tapi apa, Pak? Ya, bukan cita-cita, diingat bukan ya. cita-cita tapi Tapi karena doa orang tua, doa ibu saya terutama, ya. Ya, jadi doa ibu saya itu sebenarnya dalam hatinya beliau itu pengen punya anak yang satu insinyur, yang satu guru. Ya, itu keinginan. Tetapi yang didoakan, yang dimasukkan beliau dalam doa adalah anaknya pengen jadi guru. Ingat anaknya 2. Jadi saya nomor 2 dan ada kakak saya. Sehingga akhirnya ya itu tadi. Ya, yang dikabulkan Allah adalah doa orang tua saya menjadi guru sekarang. Wah. Halo, hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bersama aku Nandita Putri Kiswanto dari kelas 7 sebagai host di episode kali ini. Halo Pak Haris dan Bu Ella. Halo. Hai. Hai hai. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak Haris dan Bu Ella kan guru baru ya di Spenfora. Tolong perkenalkan dirinya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Bu Ella. Bu Ella dulu silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Laila Limaturiski, tapi panggilannya Bu Ella aja ya. Jadi kalau ketemu jangan panggilnya Bu Laila, rasanya agak aneh di telinga karena nggak biasa. Jadi panggilnya Bu Ella. Bu Ella. Iya. Oke. Saya Haris Watku Rahman ya. Kalau di sekolah boleh dipanggil Pak Haris, boleh dipanggil Pak Rahman. Kalau di luar sekolah bebas mau manggil apa, tapi jangan dipanggil sayang. Soalnya khusus untuk istri saya itu. Siap. Ya. Oke. Bagaimana rasanya mengajar di SMP 4? Coba Pak Haris dulu gimana? Gimana ya? Sulit didefinisikan sih sebenarnya. Tapi ada perbedaan sih. Kalau dari yang sekolah dulu dengan yang sekarang. Sekolah Yang gimana? sekarang lebih nyaman karena memang sudah dirindukan. Ya, for your information ya guys, saya dulu mengajar di SMP Kartika 41, sekolah swasta ya. Tepatnya di Kodam, sebelah lapangan sepak bola. Ya, kalau mau ke sana silakan main-main aja. Tapi sepi Kodam kalau pagi Pak. Ya, kalau pagi, kalau Ya. malam rame, banyak pedagangnya. Oke. Sebelum mengajar di sebentar Bu Ella belum. Iya benar. Oke Bu Ella ya. Rasanya gimana rasanya ya kalau tadi katanya Pak Haris kan sudah dirindukan. Kalau Bu Ella sebelum di sini itu kan ngajarnya di homeschooling ya. Iya. Jadi rasanya awalnya tuh nervous ya, pasti nervous banget karena memang biasanya ngajarnya cuma 5 sampai 10 orang atau kalau enggak 1 aja. Tapi kalau di sini kan harus ngajar banyak, satu kelas itu kan banyak ya. 30 sampai 33 kan. Jadi 3 kali lipatnya lumayan banyak. Jadi nervous yang pasti yang pertama. Terus overthinking juga, jujur overthinking beneran. Karena emang ini kan kita harus adaptasi baru sama guru-gurunya, sama siswa-siswanya, lingkungannya juga. Jadi lumayan overthinking gimana jadinya gitu. Itu sih. Tapi kalau sekarang udah oke. Bu Ella mengajar di bidang apa? Dulu di homeschooling itu ngajar bahasa Inggris, tapi kebanyakan ngajar SD. Tapi bahasa Inggris atau bahasa Inggris gitu. Kalau Bella. Kalau Pak Haris? Kalau saya untuk jalurnya sebenarnya pendidikannya adalah pendidikan IPA. Cuman dulu punya pengalaman ngajar matematika, seni budaya, terus habis itu bahasa Indonesia, agama Islam. Pokoknya multi talenta lah. Kok bisa banyak Pak? Ya. Memangnya kuliah jurusan apa? Kalau kuliahnya memang dikhususkan untuk mengajar IPA SMP. Tetapi kenapa kok bisa banyak? Karena memang di sekolah yang lama itu gurunya sedikit. Kemudian untuk kebutuhan anak-anak belajar kan mata pelajarannya banyak. Jadi
satu guru itu bisa mengajar 2 sampai 3 mata pelajaran. Lumayan banyak. Kenapa Begitu. memilih jurusan IPA, Pak? Kenapa nggak pilih yang lain? Gimana ya? Jadi sebenarnya Pak Haris itu untuk menjadi guru itu bukan cita-cita. Kenapa memilih jurusan IPA, Pak? Kenapa nggak pilih yang lain? Gimana ya? Jadi sebenarnya Pak Haris itu untuk menjadi guru itu bukan cita-cita. Tapi apa Pak? Ya, bukan cita-cita, Nah, diingat bukan ya. cita-cita tapi Tapi karena doa orang tua, doa ibu saya terutama, ya. Ya, jadi doa ibu saya itu sebenarnya dalam hatinya beliau itu pengen punya anak yang satu insinyur, yang satu guru. Ya, itu keinginan. Tetapi yang didoakan, yang dimasukkan beliau dalam doa adalah anaknya pengen jadi guru. Ingat anaknya 2. Jadi saya nomor 2 dan ada kakak saya. Sehingga akhirnya ya itu tadi. Ya, yang dikabulkan Allah adalah doa orang tua saya menjadi guru sekarang. Wah, alhamdulillah. doa dari sesuai sama ngajarnya bahasa Inggris. Kenapa berminat di bahasa Inggris? Sama kayak Pak Haris, orang tua. Oh, doa orang tua. Doa orang tua adalah itu utama. sangat Karena istimewa emang pokoknya. ini sih kalau dulu Bu Ella tuh sebenarnya suka bahasa Inggris. Nggak terlalu suka juga sih. Biasa aja lah ya, biasa aja. Cuma pemikirannya orang tua, kalau tadi kan Pak Haris katanya doa orang tua, harapannya orang tua. Kalau Bu Ella kan dulu dari desa, lumayan lah ya terpencil maksudnya. Jadi kalau di sana itu lebih banyak orang-orangnya yang sukses ya, sukses itu kalau nggak dokter ya guru gitu. Biasanya kan gitu kalau orang Ya, kan ya, apa pasti kan mindsetnya gitu Mindset, biasanya. iya. Kalau nggak dokter ya guru itu yang sukses. Terus orang tua pengennya oh jadi guru aja. Kalau dokter kayaknya otaknya nggak mampu nih kayaknya, nggak tahu juga tapi kayaknya nggak mampu gitu. Jadi akhirnya ya udah guru aja. Cari yang sekiranya peluangnya masih banyak lah. Kalau dulu kan guru bahasa Inggris tuh nggak terlalu banyak gitu. Beda sama Oh, sekarang. iya. Kalau Jadi bayarannya lebih besar ya? iya dan peluang sekolahnya kan juga lumayan banyak ngajarnya. Nah, Peluang jadi mengajar sih. Iya, peluang mengajar mengajarnya tuh kalau lumayan banyak. Jadi bisa meskipun nggak jadi guru kan kita juga bisa jadi Tutor les. ya tutor atau kalau nggak misalkan yang translate gitu kan. itu kan. Translator. Iya, gitu. Jadinya pilihlah ya udah bahasa Inggris dijalani ya. Jadilah sekarang Ya, guru. sip. Guru bahasa Inggris. Iya. Yes. Kuliahnya di universitas mana? Saya di Universitas Negeri Surabaya. Kalau orang kenalnya dulu, kalau orang tua dulu namanya IKIP Surabaya. IKIP. Ya, dulu. Tapi karena sekarang sudah istilahnya modernisasi, jadi dikenal sebagai UNESA. Oh, UNESA. UNESA kan ada 2 ya Pak ya? Ya. Ada yang di Lidah, ada yang di Ketintang. Mm-mm. Pak Haris yang di mana? Saya yang di Ketintang. Jadi kebetulan fakultas yang menaungi jurusan saya lokasinya ada di Ketintang. Ada di Ketintang. Bedanya yang di Ketintang sama yang di Lidah apa? Kalau untuk bedanya sebenarnya sama-sama UNESA. Cuman karena dulu di Ketintang itu lahannya sudah tidak bisa digunakan untuk pengembangan sehingga kampus punya lahan baru di daerah Lidah Wetan, kemudian akhirnya dibangunlah di sana. Entah saya lupa kapan ya, mulai kapan itu sekarang akhirnya semua dipindah ke sana. Jadi mulai pusatnya, pendaftaran dan lain-lain semuanya ada di UNESA Lidah. Kalau Bu Ella di universitas mana? Bu Ella di Universitas Jember. Jember. Ya, tahu Jember? Gak tahu. Gak tahu banyak yang nggak tahu UNEJ aja nggak UNEJ. tahu. Ada yang bilang Unjem, ada yang bilang UJ Universitas Jember. Tahu Banyuwangi? Pernah dengar nggak Banyuwangi yang viral KKN Desa Penari itu? Oh, iya. Nah, pokoknya daerah deket Banyuwangi sana. gitu, Kenapa di Jember. luar kota, Bu? Karena kenapa ya? Alasan utamanya sih ini karena orang tuanya Bu Ella, ibu itu asalnya dari Jember. Jadi ngambilnya ya udah dibilangnya udah di Jember aja deket sama Banyak keluarga. saudaranya ya Bu. Iya benar. Keluarga Salah dari satunya. keluarga dari ibu
itu ada di Jember semua. Jadi kan biar enak kalau ada apa-apa atau ya naudzubillah lah misalkan ada apa-apa kecelakaan atau apapun butuh apa gitu itu bisa langsung ke keluarganya sendiri gitu. Nggak sendirian lah di perantauan. Tuh di Oke, Jember. oke. Pak Haris dan Bu Ella di SMP 4 itu memang dipilihkan atau memilih sendiri? Kalau saya awalnya memang nggak memilih di SMP 4. Jadi waktu pendaftaran itu kemarin saya memilih di SMP Negeri 32. Terus kemudian di tahap pertama dan kedua saya tidak lolos. Kemudian ada perombakan undang-undang akhirnya menyatakan bahwa yang sudah tes kemudian sudah lolos itu akan langsung ditempatkan. Nah, sehingga kita teman-teman yang saya dan Bu Ella itu tidak bisa memilih penempatan. Betul. Jadi yang memberikan kita tempat mengajar di sini ya dari Kementerian Pendidikan langsung. Jadi kita tinggal terima. Ya, tahu beres saja lah. Pokoknya pengumuman muncul di mana kalau tidak istilahnya kalau sulit dijangkau atau jauh dijangkau boleh mengajukan perpindahan. Kalau misalkan sudah nyaman ya dilaksanakan saja itu. Oke. Selama mengajar di SMP 4, apa sih yang menurut Bu Ella sama Pak Haris kaget gitu, culture shock? Culture shock. Iya, Monggo. Culture shock. Sebenarnya kan Bu Ella sebelum di homeschooling itu tuh udah pernah ngajar di sekolah negeri. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh beda gitu. Mengajar di mana Bu Ella? Di Jember. Oh, Jember. Iya, jadi setelah Gimana? kuliah itu di SMP Negeri 1 Ajung. Oh. Ya, siapa tahu ada mantan muridnya Bu Ella yang nonton. Ya, jadi di SMP Negeri 1 Ajung dulu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu beda lah sebenarnya. Cuma memang karena ya itu tadi sebelumnya kan di homeschooling, culture shock-nya ya mungkin muridnya karena kan dengan berbagai karakter kan satu Oh kelas iya, kamu aja pasti banyak. satu kelas kan banyak kan ada yang Iya. suka celometan, ada yang kelotean atau yang pinter bahasa Inggris, banyak banget karakternya kan. Itu yang pasti culture shock-nya yang pertama pasti siswanya. Kalau lingkungannya enggak sih menurutku, lingkungannya enak aja jadi enggak terlalu shock buat Bu Ella itu. Terus apa lagi nggak ada sih kalau Pak Aris? Karena saya sudah berpengalaman menghadapi siswa-siswa, jadi menurut saya enggak seberapa besar lah culture shock-nya itu. Cuman yang memang membedakan adalah lingkungan sekolahnya. Ya tahu sendiri lah, SMP Kartika Swasta. sekolah swasta pertama. Yang kedua lingkungannya Joyoboyo, kemudian pasar, Kodam. Ya, seperti itulah. Ya, beda. Sehingga anak-anaknya itu untuk keinginan sekolahnya itu rendah. Beda dengan di sini. Ya memang tidak bisa dipungkiri sih di setiap sekolah pasti ada anak-anak yang Ya. seperti itu. Pasti. Cuman lingkungan sekitar sekolah itu juga mempengaruhi. Kita di SMP 4 lingkungannya di mana? Sekitar sekolahnya sudah pusat kota. Iya, pusat kota. Pasti untuk anak-anak yang minat sekolahnya rendah itu tidak banyak. Beda dengan waktu saya mengajar di SMP Kartika 41. Ya, ini tak share sekalian pengalaman saya pertama kali mengajar di sana ya. Jadi ketika mengajar pertama kali di sana, Pak Haris itu setiap hari darah tinggi. Tahu maksudnya? Marah. Ya, betul. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, lingkungan sekolah mempengaruhi juga lingkungan anak-anaknya. Jadi ya 2 tahun pertama di sana itu tidak ada hari tanpa darah tinggi, tidak ada hari tanpa darah tinggi. Harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, ketika saya mengajar di sini, yang pertama saya lakukan adalah mengamati siswanya. Beda jauh ternyata. Beda ya? Beda jauh. Kalau saya bicarakan ibaratkan gini, senakal-nakalnya anak yang bersekolah di negeri itu masih mau dan masih bisa untuk diarahkan. Contoh, ya sederhana saja, kepembiasaan kita ketika sholat duha. Oke lah, ada sholat yang rame, ada yang ini, itu wajar karena usia-usia mereka memang usia untuk eksplorasi. Tapi
kita Bapak Ibu guru mengarahkannya gampang. Sekali, 2 kali disampaikan sudah, dia nata sendiri, bergerak sendiri. Wudu itu enggak perlu diawasi, enggak perlu disuruh-suruh. Ya, diingetin. ya hanya diingatkan saja cukup. Ya, 1-2 anak mungkin ada yang ya seperti itu memang wajar. Tapi kalau kultur shock yang paling dirasakan yaitu tadi perbedaan Muridnya. kultur muridnya. Ya, Oke. seperti itu. Mbak Ella, nambahin deh satu Ya. lagi yang culture shock menurut Mbak. Apa? Harus berangkat pagi. Ya. Waduh. Kalau Yes, homeschooling betul berangkatnya sekali. jam Boleh tuh. berapa? Ngajar tuh jam 9.20. Oh, 8.20. Kita sudah istirahat. Itu online, 8.20 itu online. Kalau datang ya paling jam 8 kan. Terus di sini harus berangkat jam 6. Ya Allah, pagi Oh, sekali. Bella jam 6, saya setengah 6. Pagi sekali. Setengah Jadi 6 dari rumah. lumayan shock. Awal-awal oke, saya harus bangun pagi, lebih pagi. Gitu. Yes. Lumayan sih. Yang Kalau saya memang bangun pagi itu sudah terbiasa. Dari Kartika dulu juga masuknya 6:30. Jadi wis sudah setiap hari lah. Enggak kaget. Makanan rutin. Makanan. Nggak kaget kalau masuk pagi. Menurut Bu Ella dan Pak Haris, hal yang menarik di sini apa? Mungkin Apa, Bu? ekstrakurikulernya atau kalau Bella pertama kali ke ya sini. yang menarik. Pertama kali ya. Jadi kan pertama kali ke sini itu sebelum bulan Juli ya Pak ya, kalau bulan nggak Juli, salah bulan tanggal Juli. 25. Itu waktu MPLS. MPLS. Iya, MPLS hari MLS hari terakhir. Hari Jumat. Jumat ya? Iya, hari Pak Haris dan Bu Ella sudah di sini ke sini. Sudah mau kesini. tanggal nemuin berapa? lupa hari pokok MPLS hari terakhir Bu Ella inget banget. Lupa Sekitar hari apa. MPLS kan mulai tanggal 17 ya. Iya. Kemudian tanggal 18 19 libur. itu kan libur. Iya. Sekarang tanggal 21. Iya, pokoknya hari 20 itulah. 21 hari Jumat. Itu pertama kali ke sini, terus habis itu kan pas MPLS itu kan hari terakhir apa ya, pengenalan ekskul kan. Itu lumayan kayak yang oh ternyata rame ya gitu, maksudnya ekskulnya tuh ternyata rame dan kayaknya mereka bahasanya ya rame lah, pokoknya kayaknya fun gitu, aktif gitu, apalagi kan ada yang Vier. Oh, Vier. Vier itu kan ada yang kayak gini. Oh, iya, maskot, iya. maskotnya Maskot. Vier. Iya, jadi wah menarik ya ternyata ya gitu. Ya, kalau Itu saya hal yang paling menarik perhatian ada di aula. Ada di depannya perpus. Oh, itu. Apa itu namanya? Gamelan. Gamelan. Oh, yang buat Karawitan. karawitan. Nah, jadi Pak Aris itu dari dulu pengen banget belajar karawitan. Ya, Kenapa, jadi Pak? apa ya? Yang pertama itu adalah tradisi. Jadi orang Jawa khususnya itu dari dulu, dari zaman Wali Songo itu sudah mengenal yang namanya karawitan. Jadi ini adalah budaya yang harus dilestarikan. Kebetulan saya juga orangnya seneng main musik, seneng mendengarkan musik. Nah, mumpung ada, ya fokusnya ke sana, pengen belajar di sana. Ya, biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang kiblatnya itu Korea. Oke, Pop. Yes, Maksudnya. benar kan? Nah, Iya. dengan adanya ekskul ini nanti kan harapannya budaya Jawa itu gak luntur. Kalau istilah Jawanya gini, wong Jawa orang ngerti Jawa nih. Nah, artinya apa? Orang Jawa tapi budaya Jawanya luntur. Nah, itu yang pengen saya tetap menjaga seperti itu. Jadi fokus pertama begitu masuk, kemudian ada di lobi, saya lihat, Yes, karawitan, keren ini pasti. Akhirnya setelah ya 1 bulan menunggu, sudah dimulai kembali, seperti itu. Mau tanya ya. Mungkin mau tahu, kenapa maskotnya itu harus Iya. selain Kenapa harus karena ini buaya? sebenarnya buaya. Vier itu harus kenapa? buaya. Yang paling Bella penasaran, kenapa sih harus yang hijau? Padahal ada ini, kenapa nggak ada yang ini pink kan? Iya, cute yang sih. pink ya. Kenapa Iya, nggak harusnya. cute Kan harusnya Iya. kan ada, kalau ada hijau Mungkin ya gini, ada Bu. ini juga. Mungkin gini,
Mungkin ya karena Surabaya itu kan sura dan buaya. Iya sih, cuma maksudnya kan biasanya kan ada ini kan. Ini Iya, pasti selalu Pak. ada kan ya di podcast. Ada selalu ada. Kenapa Berat nggak tuh dia? kalau lihat kenapa nggak ada yang pink gitu. Padahal cute banget. Yang selalu menemani kita, Pak. Mungkin siapa ya yang ngurusi ini Fier ini? Yang ngurusin Vier. Mungkin bisa deh. Iya, tolong. Tolong bikinin yang pink, oke? Biar cute ya. Biar Oke gemas. oke oke. Kan biar gemas. Oh ya, kemarin kan kita sudah membahas sesuatu. Yang itu loh. Oh, yang Yang itu loh. Iya. Ah. Oke, mau dibahas enggak? yang Apa? Bu Ella nggak tahu ini. temen-temen menurut Gini Bu, menurut jadi mereka Pak Aris kemarin orangnya itu gimana? ya saya dapat kejutan dari anak-anak. Oh iya. Oh, Saya ada ngajar dapat di kelas surprise. 7 di jam Oh, Bu terakhir. Ella nggak ngajar. Ya. Ngajar TIK, saya beri tugas. Tak setelkan musik. Terus Saya direkam. Saya direkam kemudian dijadikan status. Hey guys. Ya, jangan seperti itu. Ya. oh direkam Ha-ha. dijadiin status. Oke lah, kalau saya sendiri nggak masalah, ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika dilihat bapak ibu guru yang lain, ampun deh. Emang Pak Haris sedang apa? Sedang joget manja? Saya sedang nyanyi. Nggak apa-apa dong. Saya Pasti sedang di privat. menyanyi. Sudah pasti di privat itu. Ya, saya paham Tapi sudah pasti di nyanyinya privat. ini kan masih dalam aturan yang bagus. Ya mengekspresikan diri lah. Nggak apa-apa dong, kan itu tanda mengekspresi. Ya, gini, artinya boleh-boleh saja kalau itu saya. Kalau itu guru yang lain. Terus kemudian ketika, maaf nih ya, beliau lagi bad mood, terus marah, terus direkam. Apa yang terjadi? Oh, iya. Nah, itu yang saya takutkan. Ya, ya mumpung ini syuting, mumpung direkam dan disebarluaskan, saya juga mengirimkan pesan. Bukan hanya kelas 7, anak-anak yang lain juga sama. Sekarang sudah disahkan ada yang namanya Undang-Undang ITE. Orang yang direkam tanpa seizinnya itu bisa menuntut. Artinya menuntut bisa dibawa ke pengadilan, bisa dipenjara. Oh, bisa di Serius, Berapa bisa. tahun, Mbak? Kalau untuk hukumannya saya belum tahu, tapi yang jelas itu sudah dirumuskan dan sudah disahkan. Oh. Nah, jadi pesan saya itu hati-hati menggunakan gadget. Oke, katakanlah saya yang salah, kurang mengawasi penggunaan gadget anak-anak. Tapi ya mohon kesadarannya lah. Ya. Hal-hal yang seperti itu sebaiknya dikurangi. Itu untung masih nyanyi. Nah, iya, Nah, iya. kalau beliaunya yang direkam ini sedang kondisinya menasehati dengan suara yang keras, dengan ekspresi marah, kemudian tersebar luas, ya yang kena juga bukan gurunya saja, sekolah juga kena. Nanti ibu kepala sekolah yang repot, seperti itu ya. Ini pesan saya loh ya, ya. Jangan diulangi lagi. Ini tujuhnya juga nih. Aku 7D. Gitu sudah. Nah, saya tahunya malah dari dia, Iya, dari aja. Dita. Seperti itu. Nggak pernah ketemu. Oh, maaf. Oh, Terus Jangan ditiup itu bukan. iya. Oh, suaranya kurang. Iya, suara saya juga nggak terlalu keras soalnya. Pak. Pak, itu bukan cilok. Ya, itu. Terus apa lagi? Katanya teman-teman sekolah itu katanya Pak Haris orangnya fun, seru gitu. Hah, Oke. Mohon maaf. kurang maju, Kurang kurang dekat. maju. Mepet gak apa-apa. Ngomong ulang tak, Pak? Nggak Halo, tahu ngomong ulang atau enggak? Halo. Halo. Oke. Katanya teman-teman Pak Haris orangnya fun, seru. Apa ya? Jadi malu saya. Aduh. Sebenarnya gini, saya menganut ilmu psikologi bahwasanya anak-anak itu tidak boleh kita untuk memporsir diri mereka
fokus 100% ke pelajaran, enggak boleh. Karena apa? Nanti malah akan membebani mereka. Bikin stres ya Pak. Ya, bikin stres. Makanya saya kalau dalam proses belajar mengajar, karena di sini difasilitasi, saya manfaatkan dengan baik fasilitas tersebut. Dan yang saya suka adalah anak-anak sesuai koridornya, artinya mereka tidak mengoperasikan sendiri kalau tidak ada gurunya. Jadi yang bertanggung jawab penuh tetap saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa belajar harus fun? Ya, yang saya ajar itu IPA. IPA itu mata pelajaran yang menurut sebagian orang susah. Iya, susah. Susah saya pusing. banget. Padahal IPA itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa? Menurutmu apa? IPA. IPA yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin ya. Oke. Elektrik. Elektrik. Oke. Ya. Kita bicara kamera lah, kamera. Kamera ini nanti ada di pelajaran loh. Ada? Ada. Beneran? Serius. Pelajarannya adalah alat optik. Alat optik. Alat optik itu kacamata, cermin, lensa, dan juga kamera. Cara kerja kamera itu sama seperti mata. Merekam. Menangkap objek, tapi hanya menangkap saja. Yang memproses adalah namanya alatnya otak. Kalau mata ya, mata itu hanya menangkap gambar, menangkap objek, yang memproses staf otak. Kamera juga sama. Ada mesinnya untuk memproses gambar itu supaya bisa disimpan, supaya bisa dicetak, supaya bisa untuk merekam video, audio, dan lain-lain. Itu salah satunya. Oke. Lain lagi, ada lagi. Kalau di rumah, rebus air. Pernah kepikiran rebus air termasuk materi fisika? Pernah. Bergutuk. Ya. Apa yang menyebabkan itu? Kenapa bisa bergutuk? Ya. Kenapa air kok bisa mendidih? Ada gelembungnya. Karena terkena api, terkena panas. Oke. Jadi itu namanya konveksi. Perpindahan panas melalui perantara. Ya, jadi ketika air mendidih, yang bagian bawah kan panas. Iya. Dia akan tekanannya naik sehingga ada gelembung naik. Terus kemudian bertukar dengan yang dingin. Oh. Pada akhirnya semuanya akan panas. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perubahan wujud. Dari cair ke menjadi uap. uap. Perubahan wujud, dua fisika di sana. Ini Oh, kak, iya. ini Kenapa kayaknya IPA kok susah? ini kayaknya yang nonton akan dapat banyak ilmu ya. Ya, kenapa IPA kok Kalian susah? podcast kalian ngajar ini Kalian kayaknya. mengajar. Ya jelas. Pasti akan saya sisipkan sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? IPA kok susah? Kata siapa IPA itu susah? Kemarin hari Senin sampai hari Kamis, saya mengajar di kelas 8G, 8H. Awal saya sampaikan bahwa tes lisan, struktur sel, tumbuhan dan hewan, semuanya panik. Susah, Pak. Tidak. Kamu tahu nggak? Apa? 70% anak 8G dan 8H nilainya 100. 100. Tanya aja, orangnya ada, ya. Di luar sana, di luar studio ini orangnya ada. Dan nilainya 100. Mungkin karena cara mengajarnya fun ya. Ya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ya mungkin anak-anak menikmati Iya. cara belajar saya, cara mengajar saya seperti itu. Jadi saya sudah dari awal, jadi kalau Pak Aris ngajar itu dari awal sudah menyatakan bahwa kita di kelas profesional. Oke, kamu murid, saya guru. Ada batasannya. Di luar kelas mau ajak cangkruk silakan, ngopi silakan, mau ajak futsal silakan. Ketika saya ada waktu pasti saya sempatkan. Contoh kemarin saya 2 kali mendampingi VR. Yang pertama di ITS, yang kedua di Mangga 2. Ya, guru bonek ya saya. Bonek. Asik. Asik. Ini. Yes, ya. Benar. Tuh. Jatuh. Makanya anak-anak berpemikiran bahwa Pak Aris itu seru. Ya memang saya orangnya seperti itu. Tipikal orang yang pengen belajar IPA itu bukan dipandang sebagai pelajaran yang sulit.
Tapi yang fun. Ya, yang fun dan dalam kehidupan sehari-hari ada penerapannya. Wes, cukup? Cara mengajarnya guru bener-bener mempengaruhi, Pak. Ya. Aku dulu pernah punya guru matematika, Mm. tapi cara mengajarnya susah. Monoton. Iya. Ya. Kalau monoton, ya memang seperti itu. Di mana-mana kalau monoton ya susah belajarnya. Tapi kalau punya trik, pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Itu aja. Saya yakinnya seperti itu. Wes. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Pertanyaan saya. Iya. Soalnya emang ini saya juga ngajar 7D, 7C, cuma ngajar 7EFG. Jadi 7 mungkin EFG kelas 8, kelas 9. kelas 8 ada 8B sama 8C. Udah itu aja. Oh, sama 8F. Sorry, 8F. 8F bahasa Inggris. Yang lain bahasa Indonesia. Sedih. Bahasa Indonesia juga 30 jam bahasa Indonesia. Sedih. 30 jam. Enggak, maksudnya lebih banyak ngajar bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Saya juga, saya lebih banyak kelas yang TIK daripada IPA. Sama Berapa aja. kelas? IPA-nya 3 kelas, TIK-nya 5 kelas. Wih, 5. Saya Yes, cuma gak apa-apa lah. saya cuma 1 kelas Pak bahasa Inggris. Amazing. Pak. 8F toh. Iya. Satu kelas dong, Bu. Iya. Tapi ya disyukuri ya kita Iya. belajar. Iya. Masih awal, nanti 2 tahun 3 tahun pasti ada perubahan. Iya. Pasti. Jadi makanya kayaknya saya ketemu kamu aja paling jarang banget. Iya. Ya kan, nggak pernah, paling kamu juga nggak tahu ini Bu Ella itu yang mana. Iya, belum Tuh. waktu Iya. sebelumnya tuh belum tahu Bu Ella orangnya yang mana. Iya, karena emang ini nggak pernah masuk aja dulu sebelum ngajar aja seringnya masuk ke 7C. Oh, 7C. Kalau 7C ngerti, kalau 7C, tapi kalau 7D nggak pernah masuk sama sekali, 7A nggak pernah juga. Jadi yang nggak pernah tahu muridnya 7A, 7D. 7A 7D. 7A sama 7D. 7B itu pernah masuk sekali apa 2 kali gitu. Itu pun ngajar PKN. Iya PKN Oh, jadi kayaknya. PKN, Bu. Oh iya, usah kayaknya kaget. kakaknya pernah deh. Tidak Kakak usah yang 7B kaget. ya. Itu nggak tahu dia inget apa enggak, karena juga udah awal-awal itu gantiin Bu Alimah kalau nggak salah. Oh, Pas Bu Alimah berhalangan hadir, Bu Ella yang masuk. Ya, kamu tidak usah kaget kalau Bapak Ibu guru itu ngajarnya lebih dari 1 mapel. kenapa, Pak? Karena memang kebutuhan gurunya di sini itu kurang, siswanya banyak. Nah, Iya. harus ada yang ngajar. Contohnya saya kuliah IPA kok ngajar TIK, kan beda jauh Pak. Ya memang, tapi ya apa mau dikata, karena memang gurunya terbatas, sehingga ya mapel lain harus ada yang mengajar. Oh, Daripada menggantikan. kamu datang ke sekolah gento ilmu apa, tidak dapat ilmu apa-apa, ya kita yang mengalah lah. Ngajar yang tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi ya dinikmati saja. Karena guru itu sejatinya belajarnya setiap hari. Oh iya, setiap Guru itu sejatinya belajarnya setiap hari. Ilmunya harus update. Dan ilmu harus dibagi loh. Bayangkan kalau guru gak mau belajar. Yo, kudet ya, istilahnya kudet. hari. Oh iya, kurang update. Ya mungkin itulah, kayaknya itu ya salah satu kenapa anak-anak bilang ngajarnya fun. Karena saya juga mengikuti, artinya dunianya anak-anak SMP itu seperti apa, kesukaannya apa, terus kemudian kalau misalkan diajak ngobrol itu nyambung, tanya apa aja bisa menjawab. Nah, makanya guru belajar setiap hari supaya itu. Bu Ella sama Pak Haris ada tips belajar buat kita nggak? Nah, tips belajar ini. Iya. Bela Kayaknya dulu deh. Bu Ella ngajar aja tuh sering main game daripada belajar, beneran. Nggak tahu sih, coba tanya yang kelas yang Bu Ella ajar lah. Kayaknya tiap kali Bu Ella masuk tuh, ayo kita main game, ayo kita main game. Jangan ditiru ya Bapak Ibu guru. Karena emang ini kan bahasa Indonesia lumayan susah menjelaskan, jadi biasanya habis menjelaskan sedikit Bu Ella kasih main game gitu. Ice breaking gitu ya. Enggak, ya banyak sih. Terus anak-anak juga sukanya main game, jadi ya alhamdulillah gitu, main game aja seringnya. Tapi main gamenya tetap ini tipsnya. Kalau Bu Ella ya, Iya. Bu Ella itu lebih
suka paham konsep daripada menghafal. Kan biasanya ada paham konsep sama menghafal, kan beda ya. Jadi kalau misalnya paham konsep, kita mau masukin matematika aja, kalau paham konsepnya kita kan pasti langsung bisa, bukan langsung bisa, tapi paling enggak udah tahu konsepnya, kita tinggal ngerjain gitu. Jadi kalau Bu Ella lebih apa ya, kalau maunya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia belajarnya? Kalau bahasa Inggris nggak ada konsep ya, dengerin musik. Oh, dengerin musik. Sepakat. Oh, iya. Bu Ella sering dengerin musik. Mendengarkan musik. Terus nonton film. Oh, iya. Tanpa translate Tanpa translate. kalau bisa. Enggak, kalau Bu Ella enggak setuju sama itu. Kalau Karena bisa. kalau translate itu bakal susah banget. Itu kalau yang mau belajar speaking atau pronunciation. Tapi kalau Bu Ella menyarankan kalian kalau mau nonton film, cari subtitlenya bahasa Inggris. Jadi tetap ada subtitle ya, tapi harus berbahasa Inggris. Nggak Tetap boleh berbahasa. enggak. Iya, karena nanti kamu kalau cuma dengerin aja nggak ada translate atau nggak ada subtitle, nanti kebingungan ini ngomong apa. Tapi kalau kamu belajar pronunciation-nya aja, that's okay. Itu bisa. Karena kan dengerin kan ya. Iya. Terus practice makes perfect. Itu pasti udah nggak usah malu buat ngomong bahasa Inggris meskipun sedikit, meskipun dianggap anak jaksel ya, anak gaul gitu, tapi nggak apa-apa. Itu udah harus hal kecil aja. Kayak tadi nervous, itu kan udah diselipin bahasa Inggris tuh. Iya. Overthinking, Iya. nah itu kan juga Which is. udah Which is- termasuk ya, udah termasuk Literally. Nah, udah termasuk belajar bahasa Inggris kan. Iya. Itu kalau bahasa Inggris itu. Terus ya itu tadi ya, kalau matematika apa menurut Bu Ella lebih memahami konsep daripada hafalan. Ya, Itu udah enak banget. kalau saya ya sepakat konsep. Ya, jadi pahami dulu konsepnya, baru kamu akan nanti paham semuanya. Ya, dalam IPA terutama itu banyak konsep. Nanti Pak Aris juga akan ngajari konsepnya ini itu apa, konsepnya itu apa. Ya, memang harus paham konsepnya dulu. Terus yang kedua, lakukan aja, bisa atau tidak bisa. Tetap lakukan. Gak usah mengeluh, tidak usah sambat, ya. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Kalau kamu berpikir tidak bisa, pasti tidak bisa. Tapi kamu kalau berpikir, wes pokoknya los budalno. Nah, kalau orang Surabaya bilangnya gitu, ya pasti bisa. Ya, gak usah overthinking duluan. Apalagi kalau menganggap, wah ini sulit, dari awal kamu sudah mikir sulit, ya akan sulit terus. Yang penting nyoba ya, Pak Ya, ya. coba dulu. Salah itu bagian dari belajar. Kalau kita tahu salah, pasti kita bisa memperbaikinya. Tapi nek salah terus yo, sepurane. Itu aja. Yes, itu tipsnya dari setuju, saya dan Bu setuju. Ella. Nyoba dulu. Ya. Karena kalau nggak nyoba nggak akan tahu hasilnya. Tuh kan, nyoba. Terima kasih Pak Haris dan Bu Ella. Sama. Terima kasih sama-sama. Ini boleh saya bawa pulang nggak? Gak boleh, Bu. Ini Jangan. boleh Itu properti, Bu. Jangan Nggak, bawa nggak pulang. boleh. Tapi Ini aja. nggak, ini siapa yang beli? Ini Yang beli. by the way, ini tuh dinosaur atau crocodile atau apa? Aku kira unicorn pertama. Tapi Dinosaur Unicorn. itu. dinosaurus. Itu T-Rex Sebentar itu, ya, T-Rex. Bella kaos kakinya kan unicorn. Kayaknya jauh deh kalau ini dari unicorn. Oh iya? Iya, kaos kakinya Bella I tuh can see. unicorn. T-Rex itu, T-Rex. Iya. Makanya dari tadi tuh, ini kayak buaya tapi kok dari kepala kayaknya buaya nggak ini ya, gitu. Oke. Dinosaurus. Ya, kalau boleh bawa pulang, saya bawa pulang. Di apa ya? Di Mister DIY itu, Bu. Oke, Iya, katanya. nanti Bella cari. Ini ditutup. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye bye. Sampai jumpa di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora.